Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dede Widatmoko, mahasiswa Teknik Elektro tahun 2020 semester 1 Universitas Muhammadiyah Tangerang. Pada kesempatan ini saya ingin menjelaskan tentang penciptaan manusia. Saat ini ada dua teori yang menyesatkan orang banyak. Al-Quran dengan tegas membantah teori itu. Pertama, teori yang mengatakan manusia ada dengan sendirinya dibantah oleh Al-Quran dengan hujah yang kuat bahwa manusia ada karena diciptakan oleh Subhanahu wa Ta'ala. Kedua, teori yang mengatakan manusia ada dari proses evolusi panjang yang bermula dari sebangsa karena kemudian berubah menjadi manusia. Teori ini pun dibantah dengan sangat pasti bahwa manusia pertama adalah Adam alaihissalam. Kemudian selanjutnya anak cucu Adam alaihissalam diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari sejenis manusia itu sendiri yang berasal dari pencampuran antara sperma laki-laki dengan sel telur wanita, maka lahirlah manusia. Yang pertama ada alam dan arwah. Manusia merupakan makhluk terakhir yang diciptakan oleh Subhanahu wa Ta'ala setelah sebelumnya Allah telah menciptakan makhluk lain seperti malaikat, jin, bumi, langit, dan seisinya. Allah menciptakan manusia dengan dipersiapkan untuk menjadi makhluk yang paling sempurna karena manusia diciptakan untuk menjadi khalifah atau pemimpin di muka bumi dan memakmurkannya. Dan ingatlah ketika Tuhan mau mengeluarkan keturunan anak-anak Adam dari surga mereka dan Allah mengambil kesaksian terhadap jiwa mereka, atau seraya berfirman, "Bukankah aku ini Tuhanmu?" Mereka menjawab, "Betul, Engkau Tuhan kami," dan menjadi saksi, "Kami melakukan yang demikian itu agar di hari kiamat kamu tidak mengatakan, sesungguhnya kami, Bani Adam, adalah orang-orang yang lengah terhadap ini atau keesaan Tuhan." Surat Al-A'raf ayat 172. Yang kedua ada alam rahim. Rahimlah yang pertama akan dilahirkan manusia dalam kehidupan di alam rahim. 40 hari berupa nutfah, 40 hari berupa alaqah atau gumpalan darah, dan 40 hari berupa mudghah atau gumpalan daging. Kemudian ditiupkan ruh dan jadilah janin yang sempurna. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Hai manusia, jika kamu dalam keraguan tentang kebangkitan dari kubur, maka ketahuilah sesungguhnya kami telah menjadikan kamu dari tanah, kemudian dari setetes mani, kemudian dari segumpal darah, kemudian dari segumpal daging yang sempurna jadinya dan tidak sempurna, agar kami jelaskan kepada kamu dan kami tetapkan dalam rahim apa yang kami kehendaki sampai waktu yang sudah ditentukan. Kemudian kami keluarkan kamu sebagai bayi. Kemudian dengan berangsur-angsur kamu sampailah kepada kedewasaan, dan di antara kamu ada yang diwafatkan, atau ada pula yang di antara kamu yang dipanjangkan umurnya sampai pikiran rupa dia tidak mengagumi dan suatu pun yang dahulunya telah diketahuinya, dan kamu tidak bumi dan kering. Kemudian apabila telah kami turunkan air di atasnya, hiduplah bumi itu dengan suburlah dan menumbuhnya berbagai macam tumbuh-tumbuhan yang indah." Surat Al-Hajj ayat 5. Yang ketiga ada alam dunia. Di dunia, perjalanan manusia melalui proses panjang dari mulai bayi yang hanya minum air susu ibu, lalu tumbuh menjadi anak-anak remaja yang balik, selanjutnya menjadi dewasa, tua, dan di akhir dengan meninggal. Proses ini tidak berjalan sama dengan satu orang dengan yang lainnya. Kematian akan datang kapan saja, menjemput manusia dan tidak mengenal usia. Yang keempat ada alam barzah. Fase berikutnya manusia akan memasuki alam kubur atau alam barzah. Di sana mereka tinggal sendiri, yang akan menemaninya adalah amal mereka sendiri.
kubur adalah teman dari teman-teman surga atau lembah dari lembah neraka. Manusia yang sudah akan mengatur nasibnya ketika mereka berada di alam barzah, apakah termasuk ahli surga atau ahli neraka. Yang kelima ada alam akhirat atau hari akhir, dan rihla berikutnya adalah kehidupan dari hari akhir dengan segala rincinya. Kehidupan hari akhir didahului dengan terjadinya kiamat berupa kerusakan total seluruh alam semesta. Peristiwa setelah kiamat adalah mahsyar, yaitu seluruh manusia dari mulai Nabi Adam alaihissalam sampai manusia terakhir dikumpulkan dalam satu tempat. Di sana manusia dikumpulkan dalam keadaan tidak beralas kaki, telanjang, dan belum dihitan. Peristiwa berikutnya adalah hisab atau perhitungan amal dan mizan atau timbangan amal bagi manusia. Ada yang mendapatkan proses hisab dengan cara susah payah karena dilakukan dengan sangat teliti dan rinci. Sebagian yang lain mendapatkan hisab yang mudah dan hanya sekadar formalitas. Bahkan sebagian kecil dari orang beriman bebas hisab. Di antara pertanyaan yang akan diberikan pada manusia di hari hisab terkait dengan masalah prinsip dalam hidupnya. Rasulullah SAW bersabda, tidak akan melangkah kaki anak Adam di hari kiamat sehingga ditanya 5 hal di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentang umurnya untuk dihabiskan untuk apa, tentang masa mudanya untuk digunakan untuk apa, tentang hartanya dari mana mencarinya dan kemana menginfakkannya, dan apa yang diamalkan dari ilmunya. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Kejadian selanjutnya manusia harus melalui sirtah, yaitu sebuah jembatan yang sangat tipis dan mengerikan karena di bawahnya neraka jahanam. Semua manusia akan melewati jembatan ini dari mulai yang awal sampai akhir. Sirat ini lebih tipis dari rambut, lebih tajam dari pedang, dan terdapat banyak kalajengking. Kemampuan manusia melewati jembatan di suatu dengan amalan di dunia. Ada yang lewat dengan cepat seperti kilat, ada yang lewat seperti angin, dan ada yang lewat seperti kecepatan burung. Tapi banyak juga yang berjalan merangkak bahwa mayoritas manusia jatuh ke neraka jahanam. Yang keenam, surga dan neraka. Pada fase yang terakhir dari rihlah manusia di hari akhir adalah sebagian mereka masuk surga dan sebagian masuk neraka. Surga tempat orang-orang bertakwa dan neraka tempat orang-orang kafir. Kedua tempat tersebut sekarang sudah ada dan disediakan. Bahkan surga sudah rindu pada penghuninya untuk siap menyambut dan baik-baiknya. Sambutan neraka pun sudah rindu dengan penghuninya dan siap menyambut dengan hidangan neraka. Al-Quran dan Sunnah telah menceritakan surga dan neraka secara detail. Penyambutan ini agar menjadi pelajaran bagi kehidupan manusia tentang persinggahan akhir dan yang akan mereka alami. Sekian dan terima kasih. Akhir salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.